Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 581. Kak, aku sudah jalan ke arah rumah. Setelah Roni tahu keluarganya datang, dia bergegas bangkit dan membangunkan Yeni. Keduanya bersiap-siap dan langsung berangkat. Roni, kita masih belum sarapan. Kak, aku sudah di jalan. Nanti aku bawa kalian sarapan. Bukannya kamu sama Yeni lagi bersama? Minta dia siapkan sarapan untuk kami bisa. Kalau keluar makan bakalan boros karena kita jumlahnya banyak, kata Sela. Kak, kami sekarang juga tinggal di hotel, belum ada waktu cari rumah. Rumah aku yang sekarang itu nggak ada apa-apa, nggak bisa masak. Rumah itu tidak ada apapun termasuk listrik dan air. Bahkan di dapur juga kosong melompong. Tidak akan bisa masak meski Yeni bersedia. Sela diam sejenak dan berkata, Odelina sudah blokir nomor telepon kami semua, bagaimana kamu menghubunginya? Kami sudah nggak bisa bertemu dengan Russell. Russell biasanya ada di tokonya Olivia, kalian bisa lihat Russell di sana. Nggak perlu melalui Odelina. Dia tidak peduli dengan Odelina yang memblokir nomornya. Meski perempuan itu merusak semua renovasi rumahnya dan membuat Roni lumayan marah, tetapi tidak ada rasa penyesalan di hati Roni. Setelah cerai, dia memang tidak ingin berkomunikasi dengan Odelina dan membuat Yeni cemburu. Ada baiknya juga kalau nggak bisa komunikasi. Nanti dia bisa minta uang rawat Russell sebesar 6 juta setiap bulannya, kata Sela yang dibalas dengan kebisuan oleh Roni. Lelaki itu tidak memberitahu keluarganya bahwa dia sudah memberikan uang asuh anaknya selama 1 tahun penuh. Kak, aku lagi bawa mobil. Kita lanjut waktu ketemu saja. Oke. Sela memutuskan sambungan telepon kemudian berkata, Roni sudah di jalan. Rumahnya ini nggak ada listrik dan air, jadi nggak bisa masak sama sekali. Dia bilang mau bawa kita makan di luar. Sudah lama juga nggak pernah minum teh di restoran, nanti kita makan di sana saja. Harus habis banyak uang lagi. Roni sudah habis banyak untuk perceraian kali ini, kata Rita. Olivia membantu Stefan membereskan pakaian lelaki itu. Tahu bahwa Stefan memiliki kebiasaan yang sangat bersih, dia membungkus setiap kebutuhan sehari-hari lelaki itu di tempat yang berbeda-beda. Dengan begitu Stefan tidak perlu menghabiskan waktu untuk membeli lagi di kota tempat lelaki itu dinas. Setelah Stefan menyiapkan sarapannya, dia kembali ke kamar dan menemukan Olivia yang sedang mondar-mandir mempersiapkan kopernya hingga penuh. Stefan tidak mengganggu sang istri dan hanya berdiri diam di depan pintu sambil menyandarkan tubuhnya. Sebuah wajah tua mendekat dan membuat dia terlonjak terkejut sambil berseru, Nenek. Kamu kenapa senyum-senyum? Nenek pikir kamu kemasukan. Dengan nada jenaka perempuan tua itu kembali berkata, kita sudah jadi nenek dan cucu selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya nenek lihat kamu senyum-senyum gak jelas seperti ini. Seharusnya tadi nenek foto wajah kamu. Wajah Stefan berubah keruh. Nenek Sarah juga melirik cucu menantunya yang ada di dalam kamar. Kemudian dia menyenggol jengan Stefan sambil berbisik dengan puas, bagaimana? Istri yang nenek carikan buatmu lulus dari segala sisi, kan? Seharusnya masa pemantauan kamu sudah berakhir. Terima kasih, Nenek, ujar Stefan dengan tulus. Neneknya yang membawakan Olivia ke hadapannya. Sekarang hubungan kalian juga sudah ada kemajuan pesat. Setelah kalian ada anak, Nenek baru merasa berhasil dan bisa lanjut ke pasangan selanjutnya. Bab 582. Mau mulai dari yang kedua atau ketiga? Gumam Sarah. Stefan diam saja dan tidak mau ikut campur. Daripada nanti neneknya ini bilang ke adik-adiknya bahwa semua rencana tersebut adalah ulahnya. Dari Kelvin saja, dia lebih cocok sama siapa ia. Stefan tetap diam dan bungkam. Dia tidak kenal dengan banyak perempuan muda, tidak mungkin dia mengenalkan perempuan pada Kelvin. Sarah sendiri juga tidak menaruh harapan pada diri Stefan. Masuk sana, kata Sarah yang membuat Stefan menatap perempuan tua itu dengan bingung.
Kamu sudah mau dinas, masih nggak mau masuk dan ngobrol dengan Olivia. Kenapa harus dia yang sudah berusia tua ini yang mengingatkan sang cucu harus berbuat apa? Dulu dia mengajarkan banyak hal pada cucu-cucunya, hanya satu teori tentang cinta dan mendekati lawan jenis yang tidak pernah dia ajarkan. Sekarang hasilnya sang cucu tidak mengerti dengan perasaan seorang perempuan. Sarah pikir mencintai seseorang akan membuat sifat alami seseorang muncul dan tidak perlu diajarkan. Ternyata semuanya salah besar. Stefan diam sejenak dan berkata, "Nenek nggak lihat dia lagi bantu aku beresin koper sambil bersenandung." Setelah Olivia selesai merapikan koper, dia memeriksanya sekali lagi dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dia mengeluarkan ponsel dan mengambil foto koper tersebut lalu menyimpan ponselnya kembali. Olivia menarik koper dan hendak keluar dari kamar. Namun sosok nenek dan cucu yang ada di depan sana membuatnya menghentikan langkah kakinya. "Nenek," sapa Olivia sambil tersenyum lebar. Dia menarik koper dan jalan mendekat. "Stefan mau dinas, aku bantuin dia rapihin koper. Lain kali suruh dia bereskan sendiri saja." "Sudah lapar kan?" Stefan sudah selesai buat sarapan. "Iya, lapar." Olivia menyerahkan kopernya pada Stefan sambil berkata, "Keperluan sehari-hari kamu sudah aku siapkan semua. Sampai sana kalau ada yang kurang, kamu beli di supermarket saja." "Iya." Olivia membantu Stefan melepaskan celemek lelaki itu sambil tertawa dan berkata, "Kamu dan celemek ini nggak serasi. Kamu memang lebih cocok pakai jas, lebih tampan." Sorot mata Stefan berubah gelap dan dengan dalam menatap Olivia sambil bertanya, "Jas yang kamu siapkan tadi adalah jas yang kamu beli buat aku?" Sebenarnya dia sendiri yang membelinya karena yang dibeli Olivia tidak sengaja dia buang ke dalam air dan tidak bisa digunakan lagi. "Aku nggak memperhatikan jas itu yang aku kasih atau bukan. Semua jas di dalam lemari kamu sama persis semua." Melihat Stefan diam dan tidak berkata apapun membuat Olivia buru-buru berkata, "Tunggu kamu kembali, aku bawa kamu keliling dan beli beberapa jas lagi. Kita penuhi isi lemari kamu." Setelah diam sesaat, Olivia kembali menambahkan, "Ganti semua baju di dalam lemari kamu, lain kali kamu hanya boleh pakai jas yang aku beli." Ekspresi dingin Stefan sedikit meleleh. Dia mengulurkan tangan dan mencubit hidung Olivia sambil berkata, "Dasar tukang perintah." Olivia mengumpat dalam hati, "Jelas-jelas kamu yang tukang perintah. Aku hanya dipaksa melakukan hal yang sama." Bab 583. Setelah selesai makan, Stefan mengirimkan uang 100 juta ke rekening Olivia. Melihat itu membuat perempuan tersebut berkata, "Aku nggak sedang butuh uang." Uang bulanan yang diberikan lelaki itu tidak pernah kurang sebelumnya. "Aku dinas dan nggak ada di rumah, aku sendiri juga nggak tahu kapan pulang." Mendekati tahun baru biasanya barang-barang mahal dan semuanya butuh uang. Uang itu untuk kamu beli barang-barang. Tahun baru nanti kita pulang ke kampung. Keluarga kita sangat banyak dan harus kasih banyak barang. Kamu tanya nenek apa yang harus dikasih ke mereka. Ayo, kita sarapan." Olivia mengulurkan tangannya dan menarik lelaki itu. Stefan diam dan membiarkan perempuan itu melakukannya. Dia tidak lupa untuk mengingatkan, "Ingat kirim pesan ke aku." "Iya, setiap selesai kerja dan pulang, aku pasti akan kirim pesan ke kamu. Setiap malam kirim foto, selamat malam, sebelum berakhir." Olivia langsung menyetujui permintaan lelaki itu, "Kita beli lebih awal. Kalau uangnya nggak cukup, kamu kasih tahu aku dan akan aku kirim lagi ke kamu kekurangannya." Mendengar ucapan lelaki itu membuat Olivia hanya bisa menerima uang yang diberikan oleh Stefan tadi. Untuk pertama kalinya lelaki itu mau membawanya pulang ke kampung halamannya. Mendengar ucapan Stefan membuat mata Sarah berbinar. Akan tetapi dia tidak berkata apapun dan hanya tersenyum saja. Ketika Olivia tengah menyiram bunga di balkon, neneknya menggendong Chloe dan duduk di samping cucunya sambil bertanya dengan suara berbisik,
waktu pulang kampung nanti, kamu dan Olivia tinggal di mana? Tinggal di kediaman keluarga Aditama atau akan mencari rumah sederhana untuk ditempati? Nenek, rumah kita yang lama masih bisa ditempati. Mendengar ucapan Stefan membuat Sarah tertawa dan berkata, bisa ditempati. Rumah tua keluarga Aditama yang sekarang merupakan hasil bangunan yang dibangun oleh Sarah dan suaminya dan dinamakan Villa Permai. Rumah hasil peninggalan para leluhur Aditama merupakan Villa Aditama yang sesungguhnya dan diberikan nama villa itu merupakan sebuah villa yang ditinggalkan oleh para leluhur keluarga Aditama. Letaknya tidak begitu jauh dari Villa Permai dan membutuhkan waktu 10 menit bila ditempuh dengan mobil. Setiap tahun, Sarah akan membawa anak dan cucunya untuk kembali ke sana berdoa. Tahun baru nanti kita tinggal beberapa hari di sana. Di sana tidak seluas Villa Permai, tetapi jika tinggal di sana maka Olivia tidak akan curiga. Kamu saja yang atur. Nenek telepon ke rumah dan minta mereka bereskan. Minta orang untuk tempati sementara biar ada suasana ditempati. Sarah mengikuti keinginan cucunya. Biarkan Stefan yang pusing dengan kemungkinan Olivia akan marah atau tidak di kemudian hari. Olivia masuk dari balkon dan bertanya pada Stefan, sudah boleh jalan? Aku antar kamu ke kantor. Nggak perlu, kamu bawa nenek jemput Russell dan Bi Lesti saja. Aku pergi ke kantor sendiri. Stefan masih ada banyak hal yang harus diurus dan tidak bisa diketahui oleh Olivia. Olivia, nenek tunggu kamu di bawah. Sarah membawa ketiga peliharaannya turun dan menyisakan ruang untuk suami istri tersebut. Stefan bangkit dan melangkah ke hadapan Olivia. Dia memeluk perempuan itu dan berbisik, rasanya aku mau membawa kamu pergi. Setelah diam selama 1 menit di dalam pelukan lelaki itu, Olivia menjauhkan Stefan dan berkata, aku juga nggak bisa bantuin kamu kalau pergi. Di kota yang asing dan nggak tahu apapun, aku juga nggak bisa bantuin kamu kalau pergi. Di kota yang asing dan nggak tahu apapun, kamu sibuk dan aku hanya sendirian saja, bosan sekali. Mending aku di rumah dan tunggu kamu pulang. Tenang saja, aku bakalan pakai cincin ini terus, kata Olivia sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku bakalan ingat terus sama kamu, setiap malam sebelum tidur aku juga akan mengirimkan pesan untukmu. Bab 584. Olivia mendongak dan menatap Stefan sesaat. Dia kembali memeluk leher lelaki itu dan mendaratkan kecupan lembut di bibir Stefan yang terlonjak girang dalam hati. Sebelah tangannya menarik koper dan sebelahnya lagi menggenggam tangan istrinya sambil berjalan keluar. Sarah yang ada di lantai bawah menunggu cucu dan cucu menantunya tampak berbincang dengan Dimas. Ketika dia membantu Odelina pindah rumah, Dimas berhasil dikenali oleh Olivia. Lelaki itu berkata bahwa dia bersedia melakukan semua pekerjaan asal menghasilkan uang. Semenjak itu, Dimas tidak lagi panik ketika bertemu dengan Olivia. Pak Stefan, Bu Olivia, sapa Dimas. Olivia tersenyum dan bertanya, siapa nama Bapak? Waktu itu saya lupa minta kartu namanya. Dengan cepat Dimas melirik sekilas ke arah Stefan dan mendapati ekspresi datar lelaki itu. Dengan tenang Dimas menjawab, nama saya Dimas. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah kertas kecil dari dalam sakunya dan memberikannya pada Olivia sambil berkata, waktu pulang saya baru menyadari kalau kartu nama saya sudah habis dan belum cetak. Saya tinggalkan nomor telepon saja di kertas saja. Olivia menerimanya dan berkata pada Stefan, kata Dimas dia melakukan semua pekerjaan. Aku lagi berpikir kalau nantinya ada pekerjaan yang nggak bisa aku kerjakan, kita minta Dimas bantu saja. Dengan suara rendah Stefan berkata, Dimas bisa dipercaya, kalau ada pekerjaan berat kamu bisa minta tolong sama Dimas. Dengan cepat Dimas tersenyum paksa dan berkata, benar, asalkan ada uang saya akan melakukan semua pekerjaan. Pak Stefan mau dinas. Stefan mengangguk sebagai jawaban. Kalau gitu saya nggak mengganggu waktu kalian lagi.
Dimas pamit pada kedua suami istri itu dan melambaikan tangan pada Nenek Sarah. Setelah itu dia pergi seperti tidak terjadi apapun. Keberangkatan majikannya kali ini hanya membawa sebagian anak buahnya saja. Dimas tidak masuk dalam salah satu orang anak buah yang ikut dengan Stefan karena dia harus tinggal untuk menjaga istri majikannya. Dimas tidak merasa kecewa karena tidak bisa dinas bersama dengan Stefan karena dia lebih memiliki kesempatan mencari muka dengan istri Stefan dibandingkan para teman-temannya yang lain. Perasaan Stefan semakin lama semakin dalam, bisa didefinisikan seperti cinta mati terhadap Olivia. Dengan semua sepak terbang laki-laki dari keluarga Aditama, mereka bisa memaafkan orang yang sudah menyinggung mereka. Akan tetapi tiada kata ampun bagi orang yang mengusik istrinya. Oleh karena itu, Dimas bisa mencari muka di hadapan Olivia untuk meningkatkan kesempatan naik gaji. Stefan dan Olivia masuk ke dalam mobil mereka masing-masing. Olivia lebih dulu berangkat dengan membawa Sarah. Setelah mobil perempuan itu menjauh dan hilang dari pandangan, sopir pribadi Stefan baru mendekat secara perlahan bersamaan dengan para anak buahnya. Mobil sederhana milik Stefan diparkir di kantor agar Olivia tidak curiga. Selama perjalanan menuju kantor, Stefan menghubungi pengurus di Villa Permai yang kerap disapa Pak Joni. Dia meminta Pak Joni untuk membersihkan rumah keluarga Aditama dan ditempati untuk sementara waktu. Naikkan gaji dan bonus Dimas 2 kali lipat, tambah Stefan. Dimas yang duduk di depan langsung menoleh ke belakang dengan wajah sumringah. Dengan terus-menerus dia berkata, "Terima kasih, Pak Stefan." Sopir yang duduk di samping Dimas tampak iri ketika memandang lelaki itu. Gaji dari anak buah pribadi Stefan memang pada dasarnya memiliki gaji yang tinggi. Sekarang jika dinaikkan menjadi 2 kali lipat, tentu saja membuat orang lain iri. Baik, mulai bulan ini. Benar, mulai bulan ini. Bab 585. Setelah sambungan telepon terputus, Stefan mengingatkan Dimas, "Selama aku nggak ada di rumah, jaga istri saya dengan baik." Kemampuan Olivia begitu hebat, tidak sulit baginya untuk menjaga Olivia. Gajinya naik 2 kali lipat. Memikirkannya saja membuatnya bahagia sekali. Kalau dia ada kesulitan dan butuh bantuan, kamu bilang sama nenek saja. Nenek yang bakalan urus semuanya. Atau bilang saja sama Kelvin. Tenang saja, Pak. Begitu ibu ada kendala, Nyonya Sarah pasti akan langsung tahu. Yang membuat Stefan terkejut adalah sosok Amelia yang selama ini sudah tidak terlihat wujudnya justru tampak berdiri di depan mobil merahnya sambil menatap mobilnya mendekat. "Pak, Bu Amelia datang lagi," kata sopir Stefan. Stefan diam sesaat dan berkata, "Berhenti di hadapan Amelia." Sopir dan Dimas tampak terkejut. Meski Amelia dan Olivia menjadi teman baik, tetapi Stefan tidak pernah menyambut Amelia dengan baik. Yang bisa mendapat kesan baik dari Stefan hanya Junia saja. Akan tetapi, sopir lelaki itu tetap melakukan apa yang diminta oleh Stefan. Amelia masih berpikir keras apakah dia harus menghalangi mobil Stefan seperti apa yang dia lakukan dulu. Stefan duduk di dalam mobil Rolls-Royce-nya yang berhenti di hadapan Amelia. Pintu mobil terbuka dan sosok Stefan turun dari mobil. Mereka sudah cukup lama tidak bertemu, tetapi entah mengapa sosok Stefan tetap terlihat begitu tampan di mata Amelia. Setelah Amelia diam dan mengagumi lelaki itu selama beberapa detik, dia buru-buru tersadar karena sosok yang ada di hadapannya ini sudah menjadi suami orang lain. "Kamu nggak perlu gugup, kedatanganku hari ini bukan untuk mengganggumu." Amelia berdiri dan tampak bingung harus bersikap seperti apa. Kedua tangannya tampak bergerak tidak tenang hingga akhirnya dia memutuskan untuk bersandar kembali di mobilnya. Dia menatap Stefan dan berkata, "Setelah kamu pamer kemesraan, aku jadi merasa penasaran dan akhirnya datang untuk bertanya padamu siapa sosok istri kamu yang sebenarnya. Biarkan aku kalah dengan rasa puas. Maaf, sekarang aku masih nggak mau mempublikasikan istriku."
Respons wartawan kemarin juga sudah dirasakan oleh kamu sendiri, bukan? Istriku suka ketenangan dan aku nggak mau ada yang mengusiknya. Amelia mengangguk tanda mengerti dan berkata, benar juga, para wartawan benar-benar terlalu menggila. Hanya Stefan yang bisa membuat para wartawan heboh dan tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Amelia merasa iri dengan istri Stefan yang begitu dipedulikan oleh lelaki ini. Stefan yang menjaganya dengan sepenuh hati membuat perempuan itu bisa tetap hidup tenang meski menyandang status istri dari salah satu putra mahkota keluarga Aditama. Salah satu contoh dari bentuk kasih sayang Stefan pada istrinya memang masih belum tersebar. Akan tetapi dari seberapa besar usaha Stefan melindungi sang istri dapat terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai istrinya. Stefan, aku bisa tahu apakah dia jauh lebih baik dari aku. Di mata aku, dia memang lebih baik dari kamu, jawab Stefan dengan tenang. Amelia tersenyum masam dan berkata, aku rasa memang benar, dia pasti jauh lebih baik dibandingkan aku. Dia juga lebih cocok dari aku makanya bisa membuatmu jatuh cinta dan menjaganya. Dia perempuan yang beruntung dan membuat orang lain iri. Setelah Stefan diam sejenak, dia berkata, Bu Amelia, kamu bukannya nggak baik, tapi hanya bukan sosok yang aku sukai. Kamu akan menemukan sosok lelaki baik yang cocok untukmu. Bab 586. Amelia tertawa sambil mengusap air mata di sudut matanya. Dia membuang wajahnya sesaat kemudian menatap Stefan lagi sambil berkata dengan tulus, Stefan, kalimat kamu tadi membuat aku merasa nggak sia-sia sudah mengagumimu bertahun-tahun. Amelia mengulurkan tangannya pada Stefan dan disambut baik oleh lelaki itu. Keduanya bersalaman sejenak. Stefan, semoga kamu dan istri kamu bahagia sampai kakek nenek. Terima kasih. Semoga aku bisa menghadiri resepsi pernikahan kalian. Stefan menarik tangannya dan berkata, setelah aku selesai pilih tanggal, aku akan kasih undangan buat kamu dan Pak Aksa. Kalau gitu aku tunggu tanggalnya. Amelia tertawa dan berkata, kamu sangat sibuk, aku nggak habisin waktu berharga kamu. Sampai jumpa. Dia melambaikan tangannya ke arah Stefan dan masuk ke mobil balapnya. Dalam waktu singkat mobil perempuan itu meninggalkan Aditama Group. Dia pamit pada lelaki pertama yang membuatnya begitu jatuh hati, dia tidak akan datang lagi ke tempat ini. Setelah Amelia menyembuhkan lukanya, dia harus memulai kehidupannya yang baru. Stefan kembali ke mobilnya dan sopir buru-buru menjalankan mobil. Awalnya mereka pikir kedua orang ini akan ribut dalam waktu yang cukup lama, ternyata Amelia hanya ingin menyampaikan ucapan selamat. Semua orang yang ada di sana mulai merubah pandangan mereka pada sosok Amelia. Awalnya Amelia ingin mencari Olivia, tetapi dia mengganti rencananya ketika di pertengahan jalan. Dia harus pulang untuk menemani ibunya mengambil hasil tes DNA. Amelia putar balik dan melaju menuju ke rumahnya. Dia tiba di rumah ketika jam menunjukkan pukul 9. Yuna sudah ingin berangkat sedari tadi, tetapi Rudy terus berkata, masih terlalu pagi, kamu jangan buru-buru. Kalau hasilnya sudah keluar ya sudah, nggak akan ada yang bawa hasil tesnya pergi. Aku hanya mau ambil hasilnya lebih awal. Aku mau tahu lebih awal apakah Olivia itu keponakan aku atau bukan. Yuna dan Rudy duduk di sofa dengan tidak tenang. Rudy meminta Tiara untuk menemani istrinya pergi mengambil hasil tes. Tiara juga berkata, Ma, katanya siang baru ambil hasilnya, sekarang masih terlalu pagi. Jangan panik, Amelia juga bilang kalau dia mau menemani Mama pergi ambil hasilnya. Dia saja belum kembali. Yuna baru tersadar kalau putrinya tidak ada di rumah. Tiara, Amelia kemana? Dari Mama bangun sampai sekarang masih belum melihat dia. Dengan jujur Tiara berkata, Amelia pergi ke Aditama Group untuk cari Stefan. Bocah itu benar-benar deh. Masih belum menyerah. Ma, Amelia sudah berhenti mengejar Stefan, dia hanya mau mengucapkan salam perpisahan pada lelaki itu. Yuna menghela napas berat dan berkata,
semoga Amelia bisa benar-benar menyerah. Ma, Amelia pasti akan melupakan Stefan. Dia ada keangkuhannya sendiri. Karena Stefan sudah mengumumkan pernikahannya, Amelia pasti akan menyerah, kata Tiara. Bab 587. Iya, putri dari keluarga kita nggak akan khawatir nggak bisa menikah, kata Yuna yang mengerti dengan tabiat putrinya sendiri. Jika putrinya bilang dia menyerah, maka dia akan menyerah. Terdengar suara mesin mobil dari arah luar. Tiara bangkit dan berjalan keluar sambil berkata, pasti Amelia sudah pulang. Dia menemukan adik iparnya yang baru saja turun dari mobil. Amelia tersenyum lebar dan berkata, Kak, Mama masih di rumah. Melihat senyuman adik iparnya membuat hati Tiara terasa berdenyut nyeri. Dia lebih rela melihat adik iparnya tersebut menangis hebat, bukan tertawa lebar seperti ini. Semua orang tahu kalau di balik senyuman tersebut menyimpan luka yang sangat dalam. Mama masih di rumah. Amelia, kamu nggak apa-apa. Kakak lihat aku seperti orang yang ada apa-apa. Tenang saja, aku baik sekali. Hanya pergi untuk mengucapkan salam perpisahan. Amelia mengucapkan kalimat itu dengan sangat santai, dia tidak ingin membahas tentang lelaki itu lagi. Dengan manja Amelia menggandeng tangan Tiara dan berkata, Kak, kita masuk yuk. Begitu Amelia kembali, Yuna semakin tidak tenang dan ingin segera pergi. Dia tampak gugup sekali, kebalikan dengan Olivia yang sangat tenang. Perempuan itu tengah duduk di depan meja kasir sambil membuat kerajinan. Dia melirik ke arah Russell yang sedang bermain dengan Sarah dan Bilesti sambil berkata pada Junia. Suamiku dinas, beberapa hari ini nggak ada acara apapun. Kasih tahu aku acara apapun yang bisa aku ikuti. Akhir-akhir ini kehidupannya sedikit tertekan dan butuh teman untuk melepas penat. Sekalian mengajak Odelina dan anaknya. Junia tertawa dan berkata, palingan hanya jalan-jalan, kuliner, memangnya ada acara apa lagi yang cocok untukmu? Kamu saja nggak suka ikut acara pesta formal. Amelia patah hati, bagaimana kalau kita menemani dia minum-minum? Olivia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan deh, kemampuanku dalam minum alkohol sangat buruk. Kakakku nggak mengizinkan aku minum alkohol lagi. Junia terkekeh dan berkata, aku pikir setelah suami kamu dinas, kamu bakalan terbebas. Jangan bilang seakan-akan aku sangat takut dengan suamiku. Akan tetapi sebenarnya dia memang tidak berani benar-benar merasa bebas. Olivia takut Stefan tahu dan akan marah padanya ketika pulang nanti. Malam ini kita nonton bioskop saja. Olivia memberi saran, anak-anak sekolahan juga sudah mau liburan, toko kita juga saatnya untuk tutup. Mumpung libur, kita pergi jalan-jalan menghilangkan stres. Aku pikir kamu berencana untuk kejar stok barang. Memang mencari uang sangat penting, tapi melepas penat juga penting. Akhir-akhir ini ada banyak film baru. Aku sudah lama sekali nggak pernah nonton, malam ini kita pergi nonton saja. Suami kamu itu nggak pernah ajak kamu nonton. Dia setiap hari sibuk, mana ada waktu buat aku. Akhir-akhir ini aku juga banyak urusan. Karena dulu mereka tidak ada perasaan apapun, sehingga komunikasi keduanya juga sangat kurang. Apalagi waktu untuk berkencan dan menonton bioskop. Pak Reiki ada ajak aku nonton, kamu menolak ajakan dia. Nggak mau dengar gosip, tanya Olivia, cerita bersambung.